Selamat datang di video kami tentang fenomena cuaca yang luar biasa, El Nino. Di hamparan luas Samudra Pasifik, sebuah transformasi dramatis terjadi secara berkala yang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh sistem iklim global kita. Hari ini, kita akan membahas 6 fakta menarik tentang El Nino yang mungkin belum Anda ketahui. Seperti makhluk hidup yang bernafas, lautan kita selalu bergerak, arus yang berputar dan suhu yang berfluktuasi. Tapi El Nino dinamai dari bahasa Spanyol untuk anak laki-laki karena sering muncul di sekitar Natal, adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah fenomena pemanasan dramatis dari air permukaan di Pasifik tropis tengah dan timur, yang berdampak besar dan seringkali tidak terduga pada pola cuaca di seluruh dunia. Bergabunglah dengan kami saat kita menjelajahi dunia El Nino yang menarik, mengungkap misterinya, dan mempelajari eksukimonas perisklim yuk suasana terus membentuk hidung jutua jereng di planet kita. Bayangkan Samudra Pasifik yang luas membentang di sepertiga permukaan planet kita. Biasanya, angin pasat bertiup ke arah barat melintasi Pasifik tropis, mendorong air permukaan yang hangat menuju Indonesia dan Australia. Air hangat ini, yang dihangatkan oleh matahari tropis yang tak henti-hentinya, menciptakan daerah dengan curah hujan yang melimpah dan mendukung ekosistem laut yang kaya. Namun selama El Nino, angin pasat ini melemah dan terkadang bahkan berbalik arah. Akibatnya, air hangat yang biasanya terkumpul di Pasifik Barat bergeser ke timur, menyebar ke arah Amerika. Pergeseran air hangat yang tampak kecil ini memiliki konsekuensi yang mendalam, mengganggu pola sirkulasi atmosfer dan memicu efek domino di seluruh dunia. Saat air hangat menyebar ke timur, ia membawa serta uap air dan panasnya, bahan bakar untuk badai dan sistem cuaca. Wilayah-wilayah yang biasanya kering, seperti pantai barat Amerika Selatan, dapat mengalami curah hujan yang lebat, yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Sementara itu, daerah-daerah yang bergantung pada hujan yang dibawa angin pasat, seperti Indonesia dan Australia, mungkin mengalami kekeringan yang parah, yang mengancam tanaman dan meningkatkan risiko kebakaran hutan. Pengaruh El Nino melampaui daerah tropis. Perubahan pola sirkulasi atmosfer dapat mengubah jalur aliran jet, memengaruhi jalur badai dan memengaruhi suhu di seluruh dunia. Misalnya, selama peristiwa El Nino, Amerika Utara bagian utara dapat mengalami musim dingin yang lebih ringan dari biasanya, sementara Amerika Serikat bagian selatan dapat mengalami kondisi yang lebih basah. El Nino adalah pengingat yang kuat akan keterhubungan planet kita yang rumit. Apa yang terjadi di satu bagian lautan dapat memiliki konsekuensi yang luas dan tak terduga di belahan dunia lain. Memahami El Nino, dijbiting mengungkap misteri iklim ini, tetomji dimukji kesebiu klimat memis remonti planet kita. Sepanjang sejarah, El Nino telah meninggalkan jejaknya di planet kita, memicu beberapa peristiwa cuaca ekstrem yang paling merusak. Pada tahun 1982 hingga 1983, peristiwa El Nino yang sangat kuat menyebabkan malapetaka di seluruh dunia. Banjir dahsyat melanda pantai Pasifik Amerika Selatan, menghancurkan rumah dan tanaman. Kekeringan melanda Indonesia dan Australia yang menyebabkan kebakaran hutan yang meluas dan kekurangan air. Di seluruh dunia, El Nino dikaitkan dengan badai yang lebih intens di Pasifik, musim dingin yang lebih ringan di Amerika Utara, dan berkurangnya musim hujan di India. Pada tahun 1997 hingga 1998, dunia kembali dilanda amukan El Nino. Peristiwa ini yang dijuluki El Nino abad ini menyebabkan kerusakan senilai miliaran dolar dan merenggut ribuan nyawa. Curah hujan lebat memicu tanah longsor dan banjir di California, sementara kekeringan yang parah melanda Indonesia, Papua Nugini, dan Brasil Timur Laut. Terumbu karang yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu air mengalami pemutihan yang meluas, yang mengakibatkan kematian massal kehidupan laut. Dampak El Nino meluas jauh melampaui lingkungan langsung yang memengaruhi pertanian, perikanan, dan ekonomi global. Kejadian El Nino ini berfungsi sebagai pengingat yang nyata tentang kekuatan alam yang mentah dan pentingnya memahami dan mempersiapkan peristiwa cuaca ekstrem ini. El Nino bukanlah peristiwa acak, itu adalah bagian dari siklus alami yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Para ilmuwan telah mengamati bahwa El Nino terjadi secara tidak teratur, biasanya setiap 2 hingga 7 tahun,
dengan setiap peristiwa berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Meskipun tidak ada dua peristiwa El Nino yang persis sama, para ilmuwan telah menemukan pola dan indikator tertentu yang membantu mereka memprediksi kapan dan di mana El Nino berikutnya kemungkinan besar akan terjadi. Salah satu alat utama dalam gudang senjata prediksi El Nino adalah pemantauan suhu permukaan laut di Pasifik tropis. Dengan menggunakan jaringan pelampung dan satelit, para ilmuwan dapat melacak pergerakan air hangat dan mengidentifikasi tanda-tanda awal perkembangan El Nino. Indikator penting lainnya adalah osilasi selatan, perubahan tekanan udara antara Pasifik Timur dan Barat. Selama El Nino, tekanan udara di Pasifik Timur cenderung lebih rendah dari biasanya, sedangkan tekanan udara di Pasifik Barat lebih tinggi dari biasanya. Osilasi tekanan udara ini, yang dikenal sebagai El Nino Southern Oscillation, ENSO, memainkan peran kunci dalam mendorong angin pasat dan memengaruhi perkembangan El Nino. Dengan menggabungkan data suhu permukaan laut, pengukuran tekanan udara, dan model komputer yang canggih, para ilmuwan dapat membuat prediksi tentang kemungkinan El Nino terjadi di masa depan. Prediksi ini, meskipun tidak sempurna, memberikan informasi berharga kepada pemerintah, petani, dan pembuat keputusan lainnya, yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan dan mengurangi potensi dampak peristiwa El Nino. Jauh di bawah permukaan laut, dunia lain yang penuh dengan kehidupan ada. Terumbu karang yang hidup, dipenuhi dengan ikan berwarna-warni, mamalia laut yang megah, dan makhluk aneh yang tak terhitung jumlahnya, semuanya bergantung pada keseimbangan laut yang rumit. Namun, keseimbangan yang rumit ini dapat terganggu oleh kedatangan El Nino, yang mengirimkan riak gangguan ke seluruh jaring makanan laut. Air hangat yang dibawa oleh El Nino dapat memiliki efek yang menghancurkan pada terumbu karang, ekosistem yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Saat air menghangat, karang mengusir alga simbiotik yang hidup di dalam jaringannya, suatu proses yang dikenal sebagai pemutihan karang. Karang yang memutih kehilangan warna cerah dan sumber makanan utamanya, membuat mereka rentan terhadap penyakit dan kematian. El Nino juga dapat mengganggu upwelling, proses di mana air yang kaya nutrisi dibawa dari kedalaman laut ke permukaan. Upwelling ini sangat penting untuk mendukung jaring makanan laut, menyediakan nutrisi penting untuk plankton, yang pada gilirannya mendukung berbagai macam kehidupan laut, dari ikan kecil hingga paus besar. Selama El Nino, upwelling berkurang, yang menyebabkan penurunan produktivitas primer dan konsekuensi pada seluruh jaring makanan. Perubahan suhu laut dan ketersediaan nutrisi yang disebabkan oleh El Nino dapat menyebabkan pergeseran distribusi spesies laut. Ikan dan kehidupan laut lainnya mungkin bermigrasi ke perairan yang lebih dingin dan kaya nutrisi, yang memengaruhi industri perikanan dan mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada laut untuk mata pencaharian mereka. Pengaruh El Nino melampaui alam yang memengaruhi ekonomi global dan mata pencaharian jutaan orang di seluruh dunia. Sektor pertanian, yang sangat bergantung pada pola curah hujan yang dapat diprediksi, sangat rentan terhadap El Nino. Di daerah yang dilanda kekeringan, tanaman layu dan mati, yang menyebabkan penurunan hasil panen dan kenaikan harga pangan. Misalnya, selama peristiwa El Nino 1997 hingga 1998, kekeringan parah di Indonesia dan Brasil, pengekspor kopi utama, menyebabkan penurunan produksi kopi global yang mengakibatkan lonjakan harga kopi. Demikian pula, banjir di Amerika Selatan dapat merusak tanaman, mengganggu rantai pasokan, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Industri perikanan juga sangat terpengaruh oleh El Nino. Perubahan suhu laut dan ketersediaan nutrisi dapat menyebabkan penurunan stok ikan yang memengaruhi hasil tangkapan dan mata pencaharian nelayan. Misalnya, selama peristiwa El Nino, Anchoveta Peru, ikan kecil yang merupakan bagian penting dari industri perikanan Peru, sering bermigrasi ke perairan yang lebih dingin, yang menyebabkan penurunan hasil tangkapan. Dampak ekonomi El Nino tidak terbatas pada pertanian dan perikanan. Peristiwa cuaca ekstrem yang terkait dengan El Nino seperti badai, banjir, dan tanah longsor dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur yang luas, yang menyebabkan kerugian ekonomi dan gangguan sosial. Selain itu, peningkatan biaya untuk bantuan bencana, perawatan kesehatan, dan tanggap darurat dapat membebani ekonomi terutama di negara-negara berkembang.
Dalam teater atmosfer kita yang luas, El Nino bukanlah satu-satunya pemain. Ia memiliki mitra dansa, pasangan yang dikenal sebagai La Nina. Bersama-sama, mereka membentuk El Nino Southern Oscillation, ENSO, siklus fluktuasi iklim yang memengaruhi pola cuaca di seluruh dunia. Jika El Nino ditandai dengan pemanasan air permukaan di Pasifik tropis tengah dan timur, La Nina mewakili fase dingin dari ENSO. Selama La Nina, angin pasat menjadi lebih kuat dari biasanya, mendorong lebih banyak air hangat ke arah barat menuju Indonesia dan Australia. Hal ini menyebabkan peningkatan upwelling di lepas pantai Amerika Selatan, membawa air yang dingin dan kaya nutrisi ke permukaan. Konsekuensi La Nina dirasakan di seluruh dunia. Daerah-daerah yang biasanya mengalami curah hujan tinggi selama El Nino, seperti Amerika Serikat bagian selatan dan Amerika Selatan, dapat mengalami kondisi yang lebih kering dari biasanya. Sementara itu, daerah-daerah yang rentan terhadap kekeringan selama El Nino, seperti Indonesia dan Australia, dapat menerima curah hujan di atas rata-rata. El Nino dan La Nina, seperti dua sisi mata uang, adalah bagian dari siklus alami yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Memahami interaksi kompleks antara kedua fase ENSO ini sangat penting untuk memprediksi dan mempersiapkan variabilitas iklim dan dampaknya terhadap kehidupan kita. Terima kasih telah menonton video kami tentang El Nino. Kami telah menjelajahi asal-usulnya di jantung Samudra Pasifik, menyaksikan dampaknya yang luas terhadap pola cuaca, ekosistem laut dan ekonomi global, dan mengungkap hubungannya yang rumit dengan La Nina dalam tarian iklim global yang terus berlangsung. El Nino meskipun merupakan fenomena alam, menjadi lebih sering dan intens karena perubahan iklim. Saat suhu global meningkat, lautan kita menyerap sebagian besar panas berlebih ini yang berpotensi mengganggu pola iklim yang rumit yang mengatur El Nino. Memahami dan memprediksi El Nino di dunia yang berubah dengan cepat ini menjadi lebih mendesak dari sebelumnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.